Di video sebelumnya yang aku sempat bahas tips awet muda untuk usia 30++, aku sempat bahas bahwa salah satu treatment untuk tetap awet muda adalah botox. Tapi masih banyak banget yang skeptis tentang botox. Nggak mau, aduh, suntik-suntik. Takut yang natural-natural aja. Nggak mau, aduh, nanti jendol-jendol aneh kayak Po Atik. Aduh, ini pasti dapat knowledge tentang botoxnya salah nih. Sini belajar bareng aku. Di video kali ini aku bakal bahas tuntas tentang botox, mulai dari what, why, when, who, dan how. Karena video ini penting banget semua partnya, jangan di skip biar informasi yang kamu dapat nggak terpotong-potong ya. Yang pertama, why. Kenapa sih kita harus botox untuk awet muda? Salah satu tanda penuaan adalah munculnya kerutan di wajah. Sebenarnya sih sejak kita lahir, sejak bayi itu kerutan sudah ada, terutama ketika kita berekspresi. Tapi ketika kita nggak berekspresi itu kerutannya hilang. Nah, ketika usianya udah nambah terus di atas 35, apalagi di atas 40 tahun, nah kadang kerutannya itu tetap muncul ketika kita nggak berekspresi. Itu yang disebut dengan kerutan statis. Jadi kerutan tuh dibagi dua. Yang pertama adalah kerutan dinamis, itu muncul ketika kita berekspresi. Seperti aku cerita tadi, sejak bayi itu sudah ada. Ketika tersenyum itu kerutannya udah muncul. Tapi ketika kita tidak berekspresi, maka kerutannya juga akan hilang. Yang kedua adalah kerutan statis. Nah, ketika kita bertambah usia, kulit itu jadi makin tipis, hidrasinya juga menurun, produksi kolagen juga menurun, maka kerutan itu akan tetap ada meskipun kita nggak berekspresi, terutama di area sudut mata, kemudian di dahi. Nah, itu yang disebut dengan kerutan statis. Dan kerutan statis ini mengganggu banget, yang bikin wajah kita jadi nampak lebih tua. Apalagi buat para eksekutif ataupun manajer yang penampilan itu seringkali jadi salah satu faktor penilaian apakah orang ini masih layak untuk diberikan proyek-proyek kerja besar atau masih layak nggak untuk naik ke jabatan yang lebih penting. Seperti salah satu klien aku ini, bapak-bapak udah usia 50 tahun lebih, beliau punya jabatan penting di salah satu instansi di negara ini, dan meskipun takut dengan jarum suntik, tapi karena penampilan itu penting untuk bidang kerjanya, akhirnya beliau beraniin untuk botox. Sebenarnya sih udah agak terlambat ya, karena kerutan statisnya udah muncul dan itu nggak bisa kalau treatment botox aja. Jadi perlu beberapa treatment lain sampai kerutannya benar-benar bisa hilang itu setelah 1 tahun, dan kantung matanya juga udah mulai berkurang. Nah, mungkin untuk pasien atau klien aku ini, aku nanti akan bikinkan video tersendiri. Jadi kalau untuk yang kerutannya udah muncul itu perlu treatment apa aja, nanti aku akan bikin video tersendiri. Yang kedua, what? Sebenarnya apa sih botox ini? Aman nggak? Kemudian beneran bisa bikin jendol-jendol seperti kata orang? Jadi botox itu adalah botulinum toksin, dimana mekanisme kerjanya sebagai anti-aging dengan cara merelaksasikan otot. Jadi ketika kita berekspresi itu kerutannya nggak akan muncul. Seperti di video kali ini adalah treatment botox aku. Sebelum botox itu kerutannya masih ada ya ketika kita naikin alis. Tapi pasca botox itu meskipun kita naikin alis atau berekspresi itu kerutannya nggak muncul. Ini juga salah satu pasien aku before after dari treatment botox di area forehead. Dan buat yang takut suntik, jangan khawatir karena sebelum treatment botox itu kita di anestesi topikal dulu selama 30 menit. Jadi ketika treatment nanti nggak terlalu sakit. Needle yang dipakai itu juga super kecil banget, bahkan lebih kecil daripada needle yang biasa dipakai untuk bayi. Selain itu juga ada kabar baik buat temen-temen di Indonesia yang mayoritas muslim. Botox itu sudah ada loh, satu produk botox yang dia sudah punya sertifikat halal dari MUI. Kalau izin edar BPOM nggak usah ditanya lagi, udah banyak banget produk botox yang punya izin edar dari BPOM. Sebelum aku lanjut yang ketiga, klik tombol like dulu, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya yang bakal bantu teman-teman
Stay glow and healthy aging. Yang ketiga, who dan when. Jadi kapan seseorang itu butuh botox? Kenapa aku bilang butuh? Karena memang botox itu kebutuhan dan aman untuk digunakan usia berapapun. Contoh di ilmu kedokteran mata ya, botox itu biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan strabismus atau juling. Nah, biasanya pada anak-anak. Kemudian di ilmu kedokteran syaraf itu botox juga digunakan untuk mengurangi migrain dan muscle stiffness atau kaku otot. Nah, kalau di kedokteran anti-aging, botox itu digunakan untuk mencegah kerutan-kerutan dalam akibat ekspresi wajah, kemudian bisa juga untuk mengurangi hiperhidrosis atau keringat yang berlebih di area ketiak ataupun di telapak tangan. Selain itu juga botox bisa membantu untuk mengurangi besarnya otot masseter, nah yang pipinya cabi, nah itu bisa dibantu dengan injeksi botox juga. Yang perlu teman-teman ketahui juga, botox adalah evidence-based medicine alias tindakan medis atau pengobatan yang berdasarkan pada riset-riset atau penelitian-penelitian yang sudah terbukti manfaatnya. Efek dari botox itu biasanya bertahan sekitar 4-6 bulan. Nah, gimana cara ngeceknya? Udah mulai butuh untuk touch up lagi apa enggak? Nah, itu nanti teman-teman bisa sambil ngaca, itu diangkat lagi alisnya, udah muncul kerutannya apa enggak? Kemudian dikedipin satu mata, nah itu kerutannya udah muncul apa enggak? Kalau memang udah muncul, berarti udah saatnya untuk touch up botox lagi. Yang keempat, how? Gimana sih proses dari treatment botox? Jadi botox itu diinjeksikan di area-area yang ingin dikurangi kerutannya. Misalkan kalau kerutan di dahi itu area forehead, kemudian ada lagi di glabella di sini nih. Kalau yang begini sering kan ada garis begini. Kemudian di area sini, di area sudut mata luar. Yang sering ditanyakan juga, dok, saya butuh botox itu berapa unit sih? Jadi kebutuhan botox setiap orang itu beda-beda ya. Contoh nih, kalau yang masih usia-usia muda di atas 35-an dibanding yang udah usia di atas 45, tentu kebutuhannya beda. Contoh di forehead, karena ototnya tipis, itu biasanya per titik butuh sekitar 1-2 unit. Sedangkan kalau di area glabella di sini itu kebutuhannya bisa lebih banyak. Per titik bisa sekitar 4-8 unit karena memang otot di area glabellar lain itu lebih gede. Makanya butuh unit botoxnya lebih banyak. Hasil dari botox itu biasanya mulai terlihat di hari ketiga sampai hari ke-7 pasca botox. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat nih H+1, H+2 sampai H+7 itu seperti apa respon botoxnya. Yang penting banget untuk diperhatikan adalah 2 jam sampai 3 jam pasca treatment botox itu nggak boleh tiduran dulu ya, apalagi tengkurap nggak boleh, karena posisi kepala itu harus dipertahankan tetap vertikal, nggak boleh horizontal. Nah, khawatirnya kalau posisi tiduran itu bisa menyebabkan migrasinya dari botox ke area-area yang tidak diinginkan. Aku nggak bosen-bosen ngingetin untuk teman-teman yang udah usia di atas 30 itu minimal konsultasi, dok saya udah butuh botox apa enggak. Apalagi yang udah di atas usia 35, 40 itu udah botox itu udah jadi kebutuhan primer gitu loh. Jadi sama seperti sunscreen ya, itu sejak kita usia remaja sunscreen itu adalah kebutuhan primer. Makanya aku juga nggak bosen-bosen untuk ngingetin teman-teman yang masih remaja, ayo mulai rajin pakai sunscreen, karena pakai sunscreen sejak usia remaja itu investasi. Nanti ketika teman-teman udah usia 30-an ke atas, fleknya tuh nggak akan muncul. Sama seperti botox juga yang dilakukan di usia 30-an, itu adalah sebuah investasi. Nanti ketika teman-teman udah usia 50-an, itu kerutannya minimal banget, sedikit banget. Seperti salah satu penelitian ini, itu diteliti antara 2 kembar identik, dimana dilakukan penelitian selama 13 tahun. Yang satu ini dapat treatment botox setiap 4-6 bulan sekali, full selama 13 tahun. Sedangkan saudara yang satunya itu hanya mendapatkan treatment botox 2 kali, kalau nggak salah di tahun ketiga dan di tahun ke-7. Nah, setelah 13 tahun kemudian dibandingkan antara yang rajin botox dan tidak. Dan hasilnya yang rajin botox itu tentu jauh lebih awet muda. So, mudah-mudahan dari penjelasan aku ini teman-teman paham
Dan juga nggak takut lagi untuk botox, karena memang botox itu udah kebutuhan primer, apalagi buat kita nih yang udah usia-usia di atas 35 tahun. Dan aku juga yang tahun depan udah kepala 4, itu botox itu udah jadi kebutuhan primer. Termasuk juga PDRN Salmon ataupun skin booster itu sudah menjadi kebutuhan primer untuk teman-teman yang udah usia di atas 30 tahun. Tentang PDRN Salmon dan juga skin booster nanti aku bakal jelasin di video tersendiri biar video ini nggak kepanjangan ya. So buruan like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari aku. Kalau masih ada yang ingin ditanyain tentang botox, langsung aja di kolom komentar, ditulis pertanyaannya, nanti pasti aku jawab. Thank you, see you on the next video.